datang kembali di podcast ini. Hari ini gue pengen ngebahas apa ya? Oke, jadi gue ingin membahas hal yang lumayan sensitif, yaitu masturbated, atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal masturbasi. Sebenarnya gue malas banget sih ngebahas ini ya guys, karena orang-orang selalu sudah mencap buruk, begitulah. Kalau gue tuh sebenarnya nggak mencap buruk gitu ya, asal lu tahu tempat aja gitu. Cowok dan cewek bisa melakukan itu. Kalau di luar negeri, kalau misalnya di negara ini sih gue kurang ini ya, karena yang lebih sering orang dengar biasa cuma cowok doang yang melakukan itu. Jadi teman-teman gue pun pada nggak tahu kalau itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh wanita. Dan sedangkan gue itu malah gue tahu cewek bisa melakukan itu tuh dari sejak gue SD guys. Biar gue ceritakan dulu pengalaman gue. Dulu pas SD kelas 5 tuh kelas 4 dulu. Sebenarnya kalau yang kelas 4 ini M secara tidak langsung. Jadi ceritanya kita kasih inisial si cewek ini D lah ya. Nah dulu tuh gue duduk sebelah si D ini. Terus gak tahu kenapa dia kayak suka kayak lurusin kakinya, kayak gimana sih, kayak regangin kaki. Kalau kalian pernah sebenarnya ya guys, gue ini pernah sih melihat video itu, tapi hanya sekedar untuk edukasi. Gue emang orangnya emang pingin tahu banget sih ya guys soal begitu-begitu. Abisnya sesuatu yang semakin dilarang itu semakin menarik untuk diketahui sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita itu lagi berhubungan, kalau misalnya si bottomnya itu, gue nggak bilang si itunya itu cewek atau cowok ya, karena kan ada yang gay dan itu terserah kalian lah, kalian pingin berfantasinya kayak gimana. Intinya kalau si bottomnya itu kenikmatan, nanti dia itu kayak gimana ya, bisa sambil pegang bantal atau pegang kasur dicemek gitu loh, kayak gimana ya, kayak gemes gitu. Terus mereka itu suka kayak regangin kakinya gitu. Maksudnya gimana sih, kayak ya pokoknya lurusin kakinya gitulah, kayak ya pokoknya kalian silahkan lah ya yang udah cukup umur. Makanya kan gue sarankan kalau yang mendengarkan ini tuh yang umurnya tuh inilah ya, yang 18 ke atas. Jadi kalian tuh, gue sih gimana ya gue ngomongnya, gue tuh nggak melarang orang untuk nonton video itu sebenarnya, karena kalian perlu nonton video itu karena kalian kan juga bakal buat anak gitu kan. Dan tapi maksud gue, kalian tuh harus tahu porsinya. Kalian jangan tiap jam tiap hari juga kalian nontonnya, nanti otak kalian bisa terganggu kalau begitu. Nah oke, balik lagi tadi kan yang ke SD itu ya. Nah dia tuh kayak gitu terus kan, terus gue bingung. Terus kadang tuh dia kayak suka kayak gimana sih, kayak kayak misalnya kalian tuh pernah nonton anime atau karakter cewek yang genit kan, kakinya tuh kayak gimana X gitu kan. Nah dia tuh suka kayak gitu, terus kisah-kisah gitu kan, gimana ya, pokoknya kalian ngerti lah pokoknya. Nah itu tuh gue udah mulai aneh kan, gue udah kayak itu apaan ya namanya gitu kan. Terus gue tuh mulai kayak gue kan kayak karena gak nyaman, karena meja gue gerak-gerak mulu, siapa sih yang nyaman. Terus ya udah kan, akhirnya gue dipindahin. Nah kelas 5 gue malah ketemu yang lebih parah gitu kan. Kelas 5 tuh inisialnya itu A gitu ya. Dia tuh emang badannya tuh emang bongsor banget. Maksudnya tuh dia tuh pubertas yang terlalu kecepatan gitu ya, bukan terlalu kecepatan juga, maksudnya kayak ya yang termasuk yang cepat dalam pubertas gitu. Dan dia suka melakukan itu, bener-bener dia pegang itunya, terus dia ya pokoknya melakukan M ini gitu kan di sebelah gua gitu kan. Terus habis itu dia kayak kadang tiba-tiba bisa bengong sendiri terus melakukan itu. Terus kayak gimana ya, gue tuh nggak karena gimana ngomongnya, kalau di luar negeri M cewek itu maksudnya tuh biasa aja sebenarnya gitu loh. Tapi maksudnya lu tahu tempat dan waktu juga gitu loh, jangan di mana-mana lu melakukan itu. Kalau di mana-mana lu sudah melakukan itu, artinya ada yang salah dengan otak lo. Maksudnya kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak baik gitu loh. Inilah yang ditakutkan oleh para orang di luar sana kepada orang yang suka menonton video porno gitu kan, karena mereka bisa menjadi kecanduan yang bisa seperti itu gitu loh.
Gue sih nggak pernah nanyain ya, apa mungkin orang tua si A ini tuh mungkin melakukan itu di depan dia, jadi kayak bisa dia belajar juga, karena hal-hal seperti itu tuh bisa saja menyebabkan hal seperti itu gitu kan. Kayak aduh gila, maksudnya ini kelas 5 SD loh guys, masa kayak anak kecil sudah mengerti seperti itu gitu. Kalau kalian bingung gitu ya, M itu sebenarnya untuk apa sih gitu kan. Nah jadi menurut penelitian yang sudah gue teliti gitu ya, gila gue niat banget loh dalam hal ini, karena gue tuh mengalami pengalaman sendiri gitu bertemu dengan orang-orang yang begitu gitu. Jadi sebenarnya M ini untuk mendapatkan kepuasan. Misalnya kalian itu tidak bisa berbuat hal seperti itu gitu kan, karena misal kalian gak ada pasangan atau kalian jauh dari pasangan. Nah hal-hal seperti itulah yang digunakan untuk melampiaskan gitu. Sebenarnya kalau dalam M ini makanya lebih di biasanya orang kenal itu karena cowok yang mengeluarkan sperm gitu atau peju gitu kan, kalau misalnya mereka berhubungan gitu. Jadi mereka itu biasa M gitu, masturbasi, untuk mengeluarkan itu supaya mereka mendapatkan kenikmatan. Nah pertanyaannya, apakah cewek juga bisa mengeluarkan itu gitu kan? Tentu saja tidak, maksudnya tidak sama dengan cowok, tapi mereka bisa saja mengeluarkan ya sejenis air mani, gimana ngomongnya, pokoknya cewek itu bisa kam juga lah gitu. Aduh gila bahasan gue, gila. Tapi ya guys ya, ada bermacam-macam teknik M gitu sebenarnya. Karena kalau misalnya cowok ya, pokoknya gue bakal menjelaskan, maaf ya kalau misalnya gue terlalu parah atau gimana, ini untuk edukasi aja. Karena mungkin kalian tuh bagi yang kalian yang tinggal di luar negeri kan, kalau kesepian silakan melakukan hal seperti itu, saya tidak melarang gitu ya. Gue cuma ya pokoknya asal lu tahu umur, tahu tempat, dan tahu waktu, dan tahu diri aja gitu, dan tahu batasan. Jadi gini, kalau cowok dia tuh biasa kalau yang straight ya dia biasalah cuma kocokin dia punya itu doang. Kalau misalnya dia gay dan misalnya dia itu bottom, oke, maksudnya bottomnya yang di bawah gitu yang diserang, dia itu akan menusuk lubang anus dia guys, sambil mengocok dia punya itulah gitu ya batangnya. Kalau cewek itu kalau misalnya yang belum melakukan hal seperti itu, dia cuma gimana ya, menggesekkan jemarinya di dia punya, ngomongnya gimana, bukan klitoris, apa ya, pokoknya adalah yang ya pokoknya gitulah ya, pokoknya dia gosokin di situ dia lah. Nah bagi yang sudah pernah melakukan itu atau yang sudah menikah, biasanya dia sama kayak cowok, tapi kan cewek itu emang ada lubangnya ya guys, khusus untuk dimasukkan itulah gitu. Nah dia memasukkan jemarinya di dalam situ kalau cewek. Jadi kalau dibilang sebenarnya cowok dan cewek itu ada teknik M yang sama-sama menciptakan kenikmatan yang sama gitu, seperti melakukan itu. Makanya biasanya kalau di luar negeri, kalian tuh biasa, sebenarnya kalian jangan kaget kalau misalnya kalian mendengar cewek juga melakukan itu, karena iya gitu loh, cewek juga melakukan itu. Gue sampai kaget banget guys, gue udah kayak gue sudah menemukan hal seperti itu di waktu SD. Maksud gue gini loh, lu sebagai orang tua, walaupun lu misalnya emang suka melakukan hal seperti itu, ya lu jangan lakukan di depan anak lu lah. Maksudnya kayak ya ampun, maksudnya kayak sekarang tuh banyak banget ya bocil-bocil yang sudah mengerti loh cara begitu. Gue udah gak ngerti lagi kalau misalnya gimana ngomongnya, mereka tuh kalau pengen belajar tuh kalian jelasinnya dengan bahasa yang gimana ngomongnya, yang jelasin tapi ya pokoknya yang dasar-dasarnya aja gitu loh, ya nggak sampai ke menjurus sampai kayak parah-parah banget ya gitu loh. Maksudnya kalian tuh jangan menjadikan hal itu seperti tabu banget gitu loh. Malah hal ini yang terjadi kalau misalnya orang tuanya itu bilang kamu jangan melakukan itu ya, karena itu tidak baik. Dan kalau misalnya orang tuanya mengetahui itu, bisa cepat-cepat langsung dibawa ke apa ya ngomongnya, kalau dalam hal kayak gitu gue nggak tahu lah dibawa ke psikolog, psikiater atau kemana ya, karena gue nggak tahu kalau soal begituan. Ya maksudnya itu sebenarnya nggak normal untuk dilakukan anak yang SD. Jadi tolong guys, gue tuh pengen kasih tahu ke kalian aja, tolong kalian itu kalau misalnya ingin melakukan hal seperti itu, intinya ingatlah 5 hal yang tadi gue sebutkan. Tahu waktu, tahu diri, tahu tempat, tahu
tahu batasan dan tahu apalah itu tadi ya, gue lupa lah. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, guys. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Hari ini topik saya agak sensitif ya. Sepertinya comeback saya itu begitu sensitif gitu, bahannya gitu. Tapi ya ini bertujuan untuk mengedukasi kalian. Tolong kalian jangan melakukan hal seperti itu ya pokoknya yang tidak tahu diri lah pokoknya. Oke, tolong guys. Saya hanya ingin mengurangi orang-orang yang tidak punya otak seperti itu. Karena ya guys, kalian tuh bisa aja menemukan bocil itu melakukan hal seperti itu. Dan ada videonya, gue gak ngerti lagi men. Mau nangis gue. Dulu aja pas SD gue cuma ngerti cara main gundu, kelereng, nonton anime yang di Space Tune. Sekarang bocil-bocil malah udah tahu begituan, gue udah gak ngerti lagi. Oke, terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.